Pagi hari saya akan khotbah dari satu tema, saya katakan same God, Tuhan yang sama gitu ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu selalu sama dari dulu dan sampai sekarang gitu ya. Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mengasihi umatnya, Anda dan saya. Tuhan yang mau berjalan bersama dengan Anda dan saya, He is the same God gitu ya. Daniel 9 ayat 1 dikatakan begini. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahaz dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Oke. Daniel mengatakan bahwa di akhir penantian 70 tahun janji Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel itu akan terjadi gitu ya. Daniel berkatakan mengenai kitab Yeremia. Yeremia dikatakan, Yeremia adalah satu kitab yang kita sering baca, khususnya ayat ini, Yeremia 29. Enggak ada di sini, tapi saya akan bacakan 10 sampai 14 dikatakan begini. Sebab inilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Tuhan katakan setelah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sering sekali kita pakai. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Konteks daripada firman Yeremia ini, kenapa Daniel berdoa, lama sekali dia berdoa. Tuhan katakan aku akan memulihkan kamu setelah 70 tahun kamu berdoa. Karena bangsa Israel sudah diberikan perintah oleh Tuhan, mereka boleh bekerja 6 tahun, setelah itu tahun ke-7 mereka harus istirahat. Oke? Tahun ke-7 adalah tahun Sabat di mana mereka harus beristirahat. Beristirahat maksudnya adalah apa? Mereka bisa bertemu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, dan mencari. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Sabat itu bukanlah waktu di mana kita diam diri, istirahat itu berkata mengenai persekutuan kita dengan Tuhan. Yes? Ingat sekali lagi, Sabat hari keberapa? Sabat hari keberapa? Hari Sabat hari keberapa? Hari ke-7 untuk Tuhan, hari pertama untuk manusia. Setelah manusia diciptakan, hari besoknya adalah hari Sabat, di mana Tuhan beristirahat dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi yang terjadi adalah bangsa Israel selama 490 tahun. 490 tahun mereka tidak melakukan tahun Sabat. Mereka terus bekerja. Mereka tidak bergantung pada Tuhan, tapi mereka menggunakan kekuatan sendiri. Mereka terus bekerja, makanya kita harus mengerti konteksnya daripada firman Tuhan. Tuhan katakan waktu saya berikan Sabat, rancanganku itu gak pernah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. When I ask you to rest, bukan membuat kamu jadi lebih gak diberkati, bukan itu. Tapi di mana kita bisa belajar hidup bergantung sama Tuhan. Karena itu bangsa Israel selama 490 tahun dia bekerja terus, tidak ada Sabatnya. Makanya Tuhan katakan, oke, 70 tahun. Baru 70 tahun membayar hutang dari 490 tahun itu, Sabat itu, baru akan memulihkan engkau. Dan Daniel berdoa selama itu. Daniel berdoa selama itu. Nah, waktu Daniel menulis Daniel 9 ini, umur dia sudah 80 tahun. Daniel 1 dia 15 tahun. Daniel 9 dia sudah 80 tahun. Nah, Daniel mengutip ayat itu dan dia rajin berdoa. Di akhir penantian 70 tahun janji Tuhan akan memulihkan bangsa Israel
Itu yang dikatakan di Yeremia. Daniel 9, kita akan teruskan ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku pada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Ingat, berdoa sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-Hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat pergi. Daniel berdoa pada Tuhan, mengaku bahwa selama 490 tahun mereka tidak melakukan perintah Tuhan atau tidak melakukan tahun Sabat. Kami dikatakan secara bersama-sama corporate. Daniel berdoa dan berpuasa. Pertama, menyatakan kebesaran Tuhan. God is great, He is awesome. Dan menyatakan berapa lemahnya kita. Kita telah melakukan kesalahan. Oke. Poin pertama yang saya mau katakan di sini adalah less of us, more of God. Less of us, more of God. Kalau kita baca seterusannya dari Daniel 9 ayat 4 sampai 16, aku mohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku, telah berbuat dosa, telah berlaku fasik, memberontak, menyimpan dari perintah dan peraturan Tuhan. Kami tidak taat kepada hamba, nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Kami patut malu, kami telah memberontak. Kami tidak mendengar suara Tuhan dan semua terjadi karena kesalahan kami. Daniel mengakui kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Oke? Dia mengakui, God, iya kita salah nih. Kita salah. Tapi mengakui kesalahan itu tidak cukup kalau kita nggak bisa melihat juga kebesaran Tuhan. Melihat kasih Tuhan, melihat tangan Tuhan. So, Daniel juga mengatakan dua hal di sini. Less of us, rendah diri. Kalau rendah diri menjadi lack of confidence. More of God, agamawi nggak jadi relevan. Maksudnya apa? Ya jadi agamawi aja. We just become, God is there somewhere, Tuhan besar, ya udah gue bukan siapa-siapa. Dan akhirnya kita nggak bisa menyambung antara less of us and more of God. Seakan-akan less of us kita ini nggak ada artinya, more of God, pokoknya semuanya Tuhan. But you don't understand, kita mengerti bahwa Tuhan itu pada awalnya adalah mau menyambungkan hal ini. Yes, it's less of us, tapi waktu less of us kita melihat kebesaran Tuhan, baru kita bisa melihat bahwa kita ini berarti. Kenapa? Karena kebesaran Tuhan itu mengasihi yang less of us ini. Right? Karena itu yang terjadi adalah bukan ini. Yang jadi adalah humble tapi confident. Kita humble karena kita mengerti kita bisa berbuat salah, kita bisa dalam dosa, kita ini lemah, kita humble. Tapi kita confidence, kenapa? Karena confidence kita melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Oke? So it's less of us, more of God. The problem adalah kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita nggak bisa nyambung hal ini. Agama membuat kita menjadi relevan. Agama malah menjadikan kita is more of us. Everything is about us. Gua hidup lebih benar, gua doa lebih banyak. Gua lebih bagus daripada dia. Kenapa? Dia doa cuma setengah jam, gua 2 jam. That's agama semua. Right? Everything is about us, bukan less of us. Kadang-kadang tanpa sadar, bahkan pelayanan pun bisa menjadi more of us, bukan less of us. Apa yang kita lakukan di sini, di panggung, apa yang saya lakukan di sini, is less of us, more of God. Right? Bukan saya. Saya ini adalah orang yang diampuni, diberikan kasih karunia, untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan katakan. And it's not about me, it's about God's work, about Him. Tapi kalau kita udah menjadikan ini more of us, everything here is about us. Makanya ada orang tuh kalau pelayanan gak dipakai tersinggung. Kenapa dia yang dipakai? Kan gue lebih jago. Apa hubungannya? Kenapa dia yang khotbah? Kan gue lebih bagus khotbahnya. Apa hubungannya? Suddenly we make it more of us and less of God. Apa yang terjadi di sini seakan-akan karena kita, bukan karena Tuhan. Halo? Daniel mengerti less of us. Kan?
More of God. More of God apa? Dia melihat Tuhan yang besar. Dia melihat Tuhan yang mengampuni. Dia melihat Tuhan yang mengasihi. Dia melihat itu semua. That's Daniel. Perjumpaan dengan Tuhan akan seberapa besarnya Tuhan akan buat kita bisa memahami berapa kecilnya kita dan lemahnya kita. Yet membuat kita memahami bahwa kita ini berharga. Oke? Daniel 9:17. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hambamu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri, dia katakan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami. Dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu. Bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi ingat ini berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel memohon kepada Tuhan dan dia katakan it's not about me, bukan jasa-jasa kami, tapi dia melihat kembali kebesaran Tuhan. Tapi oleh karena kasih karuniamu yang melimpah. Great mercies. Dia yang selalu besar, selalu benar, selalu penuh dengan kasih sayang. Mercy yang Tuhan berikan. 70 tahun dia berdoa, masa penantian, supaya bangsa ini pulihkan. 70 tahun dia berdoa, 70 tahun itu waktu yang lama apa enggak? Lama kan? Lama. Menunggu janji Tuhan, 70 tahun dia menunggu dan terus berdoa. Itu waktu yang lama. Saya berdoa untuk ayah saya selama 30 tahun sudah. Saya berdoa untuk dia. Maksudnya saya berdoa 30 tahun waktu saya kenal Tuhan, saya sudah mulai berdoa untuk ayah saya. Setiap minggu saya berdoa untuk papa, supaya dia bisa mengenal Tuhan, supaya dia bisa mengenal Tuhan. Dan terjadinya 30 tahun kemudian. Waktu papa berumur 85 tahun, dia mau memberikan dirinya dibaptis. After 30 years. Nah Daniel lebih lama lagi. 70 years. Dia berdoa, 70 tahun dia berdoa. Tapi Daniel mengenal Tuhan. Dia mengenal hati Tuhan. Maka itu dia katakan, Tuhan engkau ini besar, engkau ini penuh kasih sayang. Kadang-kadang kalau kita berdoa 70 tahun atau 30 tahun kita udah bete ya. Ya apa enggak? Benar enggak kita berdoa terus kita bete. Ini lama banget sih enggak terjadi. Pernah ngalami hal itu? Apa itu cuma saya? Saya pernah ngalami, doa kok gak terjadi, terus kita mulai marah. Kenapa gak terjadi? Kenapa gak terjadi? Kita gak sabar. Karena apa? Karena kita gagal melihat kebesaran Tuhan. Alkitab mengatakan Daniel mengenal kebesaran Tuhan. Daniel kenal hati Allah, bukan cuma tangan Allah. Maksudnya apa? He knows God. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datang dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. To understand, hati Tuhan itu penting. Okay. Kadang-kadang kita pernah nggak ngalami, saya sebagai orang tua, saya punya 2 anak. Kay yang besar laki-laki, Aiko yang perempuan. Okay. Yang besar nggak banyak di-spank, karena dia begitu salah, saya datang dia udah takut. Begitu saya pegang spank aja dia udah, aduh dad, ampun, nggak mau lagi. My daughter, I have to spank her. Karena dia keras. Udah cewek nantang lagi. Jadi ngeliat gitu, saya harus spank supaya lembut. The point is this. I'm a father. You know every time I spank my daughter, itu sakit. Karena saya sebenarnya gak mau. I don't want to do it. Right? Anda kalau orang tua, Anda mungkin mengerti apa yang saya katakan. You don't want to spank anak yang kita sayang. Tapi kalau kita gak spank, takutnya spoil, rusak.
So my hand melakukan spank. Tapi my heart hurt. Itu biasanya selesai itu, my wife meluk saya. Karena dia tahu, apalagi kalau biasanya saya udah gak mau spank, saya suruh dia. Tapi dia bilang, no, dia lakukannya, kamu yang ngomong, kamu yang spank. So my wife, no, I don't want to do it. Saya gak mau lakuin, tapi I have to do it for the sake of her. Kalau kita mengerti hati Tuhan, Tuhan yang maha sayang, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha, it's different. Kalau kita cuma ngelihat tangannya, kadang-kadang kita, maka itu Tuhan bisa, Daud itu mengerti hati Tuhan. Daud pada waktu dia berbuat dosa, dia mengaku dosa waktu Nabi Nathan datang menghampiri dia, lu berbuat dosa, bini orang lu serobot, suaminya lu bunuh. Dan dia langsung mengaku dosa. Dan dia punya anak dari Betsheba, anak pertama. Dan Tuhan katakan anak ini akan aku kuangkat. Dia berdoa berpuasa supaya anak itu bisa hidup. Tapi apa yang terjadi? Anak itu tetap mati. Tapi setelah anak mati, dia stop berdoa dan berpuasa, dia memuji Tuhan. Kan aneh. Dia malah memuji Tuhan, mengatakan bahwa God is great in mercy. Tuhan itu maha pengampun. Why? Because Daud melihat Tuhan tidak hanya melihat tangan Tuhan yang harus mendisiplin dia, tapi dia mengenal isi hati Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu maha pengasih. Dia tahu Tuhan maha pengampun. He knows the heart of God. Makanya Tuhan bisa katakan, Daud, you are David, you are the man after my own heart. Setelah hati saya ini kamu. Daud banyak sekali melakukan kesalahan. Ya udah, istri orang diserobot, suaminya dibunuh. Ada yang pernah melakukan hal itu? Lu mentok-mentok nyerobot pacar orang, udah gitu aja. Tapi ini udah istri orang diserobot, suaminya dibunuh pula, dan dia banyak melakukan kesalahan. But his heart, hati dia itu mengenal kasih karunia daripada Tuhan. Dia mengenal hati daripada Tuhan. Gak cuma tangan daripada Tuhan, gak cuma Tuhan yang lakukan. Dia tahu bahwa Tuhan melakukan hal itu untuk mengasihi dia. He knows the heart. Maka itu setelah anaknya meninggal, dia tidak marah-marah sama Tuhan. Oh, kita kan marah-marah sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Tapi dia mengucap syukur pada Tuhan. Dan dia katakan, God, you're full of mercy. Engkau ini maha pengampun. Maha sabar. If you see Psalm, itu nggak banyak, Mazmur itu nggak banyak menulis, aku mengasihi Tuhan, itu enggak. Cuma 2 ayat, kalau nggak salah 3 ayat saya lupa. Tapi semuanya itu menyatakan kebesaran Tuhan. Menyatakan more of God. Kenapa? Karena hati manusia itu tidak konsisten. Perasaan kita ke Tuhan nggak konsisten, ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau semua oke, kita bilang, aduh Tuhan baik. Kalau lagi nggak oke, how do we feel about God? Right? Hati kita nggak konsisten. Karena itu penyembahan itu bukan apa yang kita rasakan, tapi kita melihat Tuhan dan melihat kebesaran Dia. Melihat di siapa Dia. It's not how I feel about God, but it's who He is. Apakah kita berasa Tuhan sayang kita apa enggak? Kita tahu Tuhan sayang sama kita. Despite of how you feel, God love you. Despite of how you think, God is great. Full of mercy, full of grace. Amin. Boleh lihat ke kiri kanan dulu sebentar. Senyum terus bilang, Tuhan sayang sama kamu. Senyum, pakai senyum. Oke? Abis itu balik ke saya dengan muka yang sama. Saya mulai serem nih pelototin dari tadi nih. God is full of mercy and full of grace. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tata kasih. Karena Tuhan itu memberikan mercy dan memberikan grace. Do you understand what is mercy and what is grace? Pernah tahu what is mercy and what is grace? Pernah tahu nggak? Mercy ini begini. Not deh. Mumpung lo di sini, Not. Cepetan sini. Mercy ini begini. Dia menyakiti hati saya karena dia menyebarkan gosip. Dia bilang Pastor Herman paling suka makan babi. Dia menyakiti hati saya. Dia ngomong, dia post di Instagram gitu istilahnya ya dan jadi dia menyakiti hati saya dengan mengatakan hal itu, membuat gosip di mana-mana. So what is mercy?
Mercy waktu ketemu sama dia, terus dia bilang, aduh sorry ya gue ngomong gitu, gimana ya. Nah saya mengampuni dia, itu mercy. Oke, that's mercy. Jadi pengampunan Tuhan itu is not grace, it's mercy. Itu pengampunan, ya sudahlah. Nah nggak cuma diampuni, Tuhan memberikan kasih karunia grace. Grace apa? Ya udah, yuk kita makan babi. That's grace. Nggak cuma diampuni. Jadi kalau pengampunan itu dia salah, diampuni itu cuma mercy. Tuhan memberikan pengampunan untuk Anda dan saya. Oke, Yesus mati kayu salib sehingga pada waktu Anda harusnya kita semua ke neraka, diampuni dan tidak jadi masuk neraka. Itu mercy. Pengampunan. Tapi setelah itu Tuhan memberikan grace. Nggak cuma itu aja, but God said that I will walk with you. Sehingga dalam kehidupanmu, engkau tidak akan berjalan sendiri. I will never leave you nor forsake you. I will help you. Aku akan bantu kamu. But you need to understand, untuk bisa begini, is less of us, more of him. Kalau kita langsung merasa jadi sombong, susah. Kadang-kadang kita nih, kenapa Lucifer jatuh dalam dosa? Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Nggak tahu. Karena dia dekat sama Tuhan. Akhirnya lama-lama dia take the credit, is not less of us, more of God, tapi is more of us, less of him. Saya kasih contoh begini. Ya thank you. Udah. Jadi habis ini makan babi, ya oke. Saya kasih contoh begini. Tahu yang namanya Justin Bieber? Tahu? Nah saya teman baik sama dia, misalnya. Misalnya saya teman baik sama dia. Oke? Yang terkenal siapa? Justin Bieber. Follower dia, gak tahu berapa di Instagram, saya gak tahu. Tapi gue kenal sama dia. Terus dia satu saat dia post dengan Pastor Herman. Mendadak request follower saya banyak sekali. Mendadak request follower saya itu banyak sekali. Kenapa? Karena Justin Bieber post bersama dengan saya. Wah mendadak requestnya banyak banget. Terus gimana? Loh, sometimes we take the credit. Akhirnya kita ngomong apa? Gue temennya Justin Bieber loh. Jadi it's no longer about Justin Bieber, it's about me. Yang punya koneksi Justin Bieber. Akhirnya I take the credit. Sama kadang-kadang sama Tuhan kita juga begitu. Kalau gua, hadirat Tuhan turun loh. Nothing to do with you bro. I'm telling you. It's not about you, it's always about God. Tapi we like to take credit. Kenapa? Karena kita merasa kita dekat sama Tuhan. That's the problem dengan Lucifer. Because he's the worshiper, dia menyembah Tuhan, dia jadi dekat dengan Tuhan. Dan setelah itu what? Dia mengatakan, gue juga bisa kayak Tuhan. Wow. It's no longer less of us, more of God. It's a lot of more of us. Kalau gue khotbah nih, yang tobat banyak. Kalau gue nyanyi yang tobat banyak, ya udah iya pastilah tobat, yang nyanyi lagi gitu. Amin. Kalau gue khotbah yang tobat banyak dan your thinking is about you, is no longer about God. Maka itu Daniel katakan less of us. Gua ini gak ada siapa-apanya, gua ini orang yang berdosa, kita melakukan kesalahan. But relevan dengan who God is, but you more than God. Tapi engkau Allah yang mengasihi, engkau Allah yang maha besar, engkau pasti mau mengampuni, engkau pasti mau memberkati. I mean that's how relevant it is. Kalau kita cuma lihat satu sisi, we will never grow up man. Kita gak pernah bertumbuh dalam Tuhan. Selalu berasa, wah gue cuma orang berdosa, gue bukan siapa-siapa, gue gak bisa apa-apa, gue gak bisa ini. Atau the other way around. Gue orang hebat, no. Kalau kita gak bisa melihat hal ini. Boleh terus? Ibrani 4:16 dikatakan itu mercy and grace. Daniel 9:20-23. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, listen to this. Dia berdoa meminta ampun untuk dosa dia dan dosa bangsanya.
Dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Terbang dengan cepat. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu Gabriel, dia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu. Untuk mengerti. Skill to understand. I will give you skill to understand. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah sesuatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah, understand penglihatan ini. Gabriel come untuk memberikan pengertian. Ini poin kedua, less to us, more to understand. Siapa di sini yang punya anak di bawah 5 tahun? Oke, atau yang punya anak teenager? Oh ada, habis itu saya korban ditin lagi. Have you ever deal with your children, anak kita, atau mereka minta sesuatu mereka ngotot. Mereka minta misalnya, mau beli mainan itu. Udah jangan beli mainan itu. Mau beli mainan itu, udah jangan mainan itu. Mau beli permen, jangan. Beli permen, jangan. Habis itu mereka nangis. I want that. Pernah ngalami gak? Cuma anak gue doang. Hah? Beneran anak Anda gak pernah begitu? Terus kita mau coba ngajarin, kasih tahu, jangan itu bisa ngerusak gigi dan itu. Dia gak mau denger, dia gak mau lihat. Dia merem terus. I don't care, I want that. Pernah ngalami hal itu? Dengan anak kita? Siapa yang pernah? Arnold jangan angkat tangan. Siapa yang pernah ngalamin? Pernah. Anak yang tadi pernah. Itu anak baik loh. Pernah juga. Pernah kan? Pernah. Pernah apa enggak? Don't you realize seringkali kita juga gitu sama Tuhan. Kita minta, kita gak mau tahu. Pokoknya gue mau itu. We are asking and we don't want to understand why Tuhan gak kasih. Atau why Tuhan kasih. Daniel berdoa. Gak cuma Daniel berdoa. Tapi Tuhan memberikan pengertian. Sehingga Daniel mengerti. Less to us, more to understand. Kita gak ngerti, gue mau pokoknya gue mau cowok itu atau gue mau cewek itu harus dapat. Gak dapat terus kita bilang Tuhan, gue marah sama Tuhan. Ya itu kayak anak kecil itu. Gak mau dengar sama Tuhan, kenapa? Why lu gak dapat cowok itu? Why lu gak dapat cewek itu? Gue mau bisnis gue sukses. Berdoa, terus gak sukses. Marah sama Tuhan. We don't want to understand kenapa ini gak terjadi. Daniel, seek to understand. Diberikan pengertian. Kenapa? Less to us, more to understand. Kalau itu doa tuh jangan kayak permohonan shopping. List doa. Orang kita doa begitu kan. Kalau saya disuruh doa syafaat tuh paling begitu. 30 list doa yang harus didoakan. And without understanding. Kemarin kita doa untuk presiden. Listnya udah doa. Kalau ada yang kasih list doa udah. Doakan paslon ini pasti menang. Nah itu doanya begitu. Doanya begitu, paslon ini harus menang. Don't you understand the word of God said, apa yang Tuhan katakan? Pemerintahan itu Tuhan yang tentukan. Jadi kita memilih dengan hati nurani kita, tapi mau 1, 2, 3 yang menang itu Tuhan yang tentukan juga. Jadi gak berkata bahwa kalau misal yang menang bukan apa yang kita mau, Tuhan gak dengar doa gue. It doesn't work that way. Okay? Seek to understand. Less to us, more to understand. This is why. And you are wondering kenapa doa gue gak dijawab Tuhan. Tuhan kadang-kadang jawab cuma lu gak mau dengar. Atau lu gak mau ngerti kenapa. You don't want to understand why. But Daniel, waktu Gabriel datang, dia tidak, tapi dia membuat Daniel itu mengerti kenapa. What happened? Apa yang terjadi? You still okay? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya.
Dan Daniel mengerti pada akhirnya bahwa janji Tuhan itu lebih besar daripada yang Tuhan berikan, lebih besar daripada apa yang dia minta. You know, waktu Tuhan janjikan gak cuma bangsa Israel, tapi dunia. Maksudnya apa? Tuhan sebenarnya menjanjikan juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. When God answer your prayer, a lot of time is bigger than what you pray for. Is bigger what you pray for. Makanya tadi Jeremia mengatakan apa? Rancanganku itu bukan rancangan untuk mendatangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Kalau kamu minta dengan apa yang kita bisa pikirkan, God will give you more than what you can think. Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikir. But you need to understand. Last to us. Jangan kau doa sama Tuhan, cuma kasih list doa. Tuhan gue mau ini. Harus ngerti kenapa. Kenapa? Tuhan kenapa gue gak dapet cewek itu? Belajar mengerti. Lu mandi seminggu sekali gak dapet. Bukan itu. Maybe you need to walk with God more sebelum bisa mendapatkan cewek itu. Seek to understand. So poin pertama, less of us, more of God. Yang kedua, less to us, more to understand. Alkitab mengatakan garis Tuhan itu adalah generous with wisdom. Dia itu kaya dengan hikmat. Dan Alkitab katakan kalau kita minta, dia akan berikan. If we ask for wisdom to understand, God will give you wisdom. Tapi timingnya selalu dari Tuhan. Ya, kita boleh bangkit berdiri berdoa. Less of us, more of God. Less to us, more to understand. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami satu hal. A lot of time kita gak ngerti juga apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini membawa kita untuk bisa melihat hati Tuhan. Hati yang selalu mau mengasihimu. Hati yang selalu mau berjalan bersama dengan kau. Hati yang selalu mau memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, restorasi dalam kehidupanmu. Hati yang selalu mau melakukan apa yang terbaik untukmu. Kalau dia gak sayangkan anak yang tunggal, Yesus Kristus mati kayu for you. Yang terbaik pun dia berikan. That is his heart. Less of us untuk bisa melihat bahwa wow, hati Tuhan itu begitu besar. Begitu besar kasihnya. Yes, dalam kehidupan ini kita akan mengalami tantangan dalam hidup. Hubungan suami istri mengalami tantangan, kadang-kadang dengan anak mengalami tantangan, pekerja mengalami tantangan, pelayanan mengalami tantangan. Apapun yang kita lakukan, tantangan selalu ada. Dan itu karena kita hidup di dalam daging yang masih bisa melakukan kesalahan, it's always there. But when you start to see the greatness of God, dan mulai berjalan, bertumbuh dalam less of us ini, kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini mari kita hampiri Tuhan kita. Firman Tuhan berbicara. Some of you mungkin mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Janji Tuhan, dia akan berjalan bersama dengan kau di dalam tantangan ini. Less of us, more of God. Kadang-kadang kita gak mengerti kenapa ini terjadi. Tapi Tuhan katakan, I will give you understanding. Aku memberikan pengertian. Di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan pengertian. Less to us, more to understand. Dan itu yang Tuhan mau berikan untuk Anda dan saya. God is a great God. Tuhan yang besar, Maha Pengasih. Kalau Anda hari ini mengalami tantangan dalam hidupmu, apapun itu juga. Apakah dalam hubunganmu dengan
sesama? Apakah dalam pekerjaanmu? Apakah dalam decision in your life maybe? Boleh gak hari ini kau izinkan Tuhan merangkulmu dan mengatakan I love you, I wanna walk with you. Izinkan Tuhan untuk bisa memelukmu dan berkata bahwa aku mengasihimu. It's more of God. Aku dalam bersama dengan kau. If that's you, boleh gak angkat tangan aja? Angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Dan percaya hari ini untuk melihat kebesaran Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu. God really, really love you. And I pray untuk iman dalam hatimu, untuk percaya bahwa Tuhan mau berjalan bersama dengan kau. Menghadapi segala tantangan dalam hidupmu ini yang sekarang sedang kau alami. Tuhan berjalan bersama dengan kau, memberikan kekuatan. Dan aku berdoa hari untuk hikmat, untuk boleh mengerti. Untuk boleh mengerti Tuhan lebih lagi. Tuhan, aku berdoa untuk hati yang membutuhkan Engkau, hati yang terbuka saat ini. Aku berdoa untuk firman-Mu, Engkau yang berjanji berjalan bersama dengan anak-anak-Mu, tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang terjadi Tuhan. Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Boleh angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan pada hari ini. Terima firman Tuhan dalam hidupmu. Tuhan ingin selalu memberkatimu berjalan bersama dengan kau. Sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Pada akhir dalam segala yang kau lakukan boleh berhasil oleh karena Tuhan. Dalam hubunganmu dengan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupanmu. Dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Dalam studimu. Engkau diberkati oleh karena Tuhan ada bersama dengan kau. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya berkatakan bersama-sama. Thank you sekali lagi, Tuhan berkati, God bless.